Komunikasi mempunyai peran yang penting dalam membangun karir seseorang. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk membangun rasa percaya diri dalam kita berkomunikasi. Yang kedua adalah kemampuan kita membangun skill atau metode kita berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi orang yang berkomunikasi dengan kita. Saksikan video-video berikut karena ketiga hal tersebut akan dibahas satu persatu melalui video berikut. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi? Ini adalah hal pertama yang harus kita miliki dalam kita berkomunikasi. Ketika kita tidak punya rasa percaya diri, tentunya itu nanti juga akan berpengaruh kepada hal yang lain. Dalam pelaksanaan kita berkomunikasi juga akan kemudian terpengaruh. Kita juga tidak akan bisa optimal dalam menerapkan berbagai macam metode berkomunikasi yang mungkin sudah kita pelajari. Secara otomatis ketika kemudian kita tidak bisa membangun rasa percaya diri, maka kita pun juga tidak akan bisa mempengaruhi orang untuk kemudian orang tersebut mau atau mengikuti apa yang kita sampaikan dalam berkomunikasi tersebut. Sehingga memang faktor pertama yang penting saat kita berkomunikasi adalah bagaimana kita membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Apa saja yang harus kita lakukan dalam membangun kepercayaan berkomunikasi? Yang pertama adalah jangan pelit senyum. Sahabat kita bisa, mungkin kita pernah punya pengalaman. Beberapa mungkin sahabat kita atau teman kita mungkin menilai bahwa diri kita itu adalah seseorang yang mungkin jutek atau orang yang tidak begitu ramah. Tapi ketika kemudian dia sudah seiring dengan mereka, teman kita itu berinteraksi dengan kita, mungkin teman-teman kita itu akan mengatakan bahwa oh ternyata kamu tidak seperti yang saya duga, bahwa kamu ternyata juga orang yang bisa diajak bergaul, bahwa kamu ternyata juga orang yang bisa diajak bercanda. Apa yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Bahwa orang itu akan menilai pertama kali itu adalah dari sisi bagaimana kita itu tersenyum, bagaimana kita itu dalam menanggapi seseorang. Sehingga dalam berkomunikasi menjadi penting bahwa kita itu harus bisa tidak mahal untuk tersenyum. Kita harus mudah untuk tersenyum, dan tersenyumnya adalah tersenyum lebar, bukan tersenyum yang hanya mungkin miskin senyum gitu ya. Tapi kita betul-betul harus kemudian tersenyum dengan lebar. Ketika kita bisa membangun senyum dengan yang baik ini itu ya, dengan lebar, dengan mungkin betul-betul ramah, ditambah dengan mungkin mimik wajah yang memang mendukung, maka itu pun nanti juga akan menyebabkan orang akan semakin welcome pada kita, sehingga otomatis itu juga akan lebih memperkuat dalam kita dalam membangun kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah belajar menatap mata. Agar kita punya percayaan diri yang kuat adalah marilah kita itu mau untuk menatap mata. Jangan sampai ketika berkomunikasi itu kita menghindar untuk menatap mata audien yang sedang berbicara dengan kita. Kalau kita tidak mau menatap mata mereka, maka itu ya sudah, orang akan menilai bahwa diri kita sebenarnya tidak punya rasa percaya diri, dan itu akan menjadi mungkin awal dari kegagalan dari kita berkomunikasi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi di dalam sebuah forum yang hadir tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi yang hadir adalah banyak orang. Nah, dalam hal ini adalah kita perlu fokus kepada beberapa orang yang mungkin berada pada deretan di depan, atau orang-orang yang memang aktif dalam forum tersebut, untuk kita itu selalu untuk memandang mereka. Kita selalu bertatap muka dengan mereka.
Ketika kita mampu membangun itu, maka itu akan membuat orang pun akan menjadi percaya. Kita akan terbangun kepercayaan diri kita dan membuat orang pun juga percaya terhadap diri kita dalam kita berkomunikasi. Yang kedua adalah, ini prinsip yang harus kita pegang, bahwa apapun yang telah kita lakukan, meskipun kita sudah tersenyum dengan baik, kita sudah mencoba menatap mata dengan baik, kita sudah menyiapkan materi dengan baik, tapi bisa jadi akan ada 1-2 orang yang tetap tidak suka dengan kita. Karena apa? Memang tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Semua orang yang hebat di dunia ini juga mengalami seperti itu, bahwa tidak semua orang itu kemudian menyukai diri kita. Para nabi pun yang dia telah mendapatkan wahyu untuk menyampaikan sebuah kebenaran, itu pun tidak semua orang kemudian suka kepada kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi tersebut. Para pemimpin besar bangsa itu ya, seperti presiden yang juga akan menyampaikan sebuah kebaikan, menyampaikan sebuah informasi, tidak semua itu juga kemudian didukung oleh rakyatnya. Nah, ini harus kita garis bawahi. Karena apa? Dengan kita menyadari bahwa tidak semua orang itu akan mendukung kita, maka kita akan lebih fokus pada diri kita, lebih fokus pada bagaimana kita membangun yang terbaik dalam kita berkomunikasi. Sehingga kita sudah membangun seperti itu, masih ada 1-2 yang itu tidak mendukung kita atau dia itu tidak suka sama kita, maka itu tidak akan menjadi beban yang berat bagi kita. Tapi ketika diri kita terlampau dibebani, ketika ada 1-2 orang yang tidak suka dengan diri kita, maka itu juga akan berpengaruh dalam kita berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah dalam berkomunikasi adalah perhatikan jeda. Artinya jangan sampai ketika kita berkomunikasi itu kita hanya bicara terus ya, intonasinya tidak kita perhatikan, nada naik turunnya tidak kita perhatikan tapi itu semua harus kita atur. Jangan terlalu cepat kita berbicara, tapi juga jangan terlalu lambat berbicara. Ya, ada saatnya kadang-kadang kita diam, ya, memberikan waktu bagi yang mendengarkan untuk mengetahui atau menyerap apa yang kita sampaikan. Ya. Atau kadang-kadang mungkin malah diberikan kesempatan dia untuk memberikan sebuah tanggapan terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi jeda itu menjadi penting, karena jeda ini akan memberikan waktu yang cukup bagi orang yang berkomunikasi dengan kita untuk kemudian mencerna apa yang kita sampaikan. Secara otomatis pun dia nanti juga akan lebih respect dan akan bisa menanggapi apa yang kita sampaikan dengan baik. Kemudian ada ini yang penting juga, persiapkan betul saat kita akan berkomunikasi. Katakanlah misalnya suatu saat kita akan melakukan wawancara, kita akan mengikuti sebuah wawancara pekerjaan, atau mungkin kita akan memimpin sebuah rapat, atau ingin memimpin atau kita akan menyampaikan sebuah materi dan sebuah pelatihan. Ini perlu betul-betul disiapkan dengan baik. Bagaimana kita berkomunikasi, apa yang kita sampaikan, itu harus kita siapkan betul. Bahasanya bagaimana, Kalau teman-teman yang punya profesi sebagai seorang pelatih, trainer, maka juga perlu disiapkan sebetulnya nanti intronya apa dalam menyampaikan sebuah materi. Tidak hanya sekedar menguasai tentang masalah substansi materinya, tapi juga bagaimana kita bisa menguasai substansi komunikasinya. Teknik komunikasinya itu juga kita pikirkan sehingga nanti kita tahu seperti apa sih nanti untuk mengemas materi itu menjadi lebih baik, sehingga peserta pelatihan itu bisa menjadi lebih enak untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Saat kita akan mengikuti sebuah wawancara, teman-teman yang mungkin akan mengikuti sebuah wawancara, sebuah pekerjaan juga perlu diperhatikan ini. Bagaimana kita kira-kira memperkirakan apa ya nanti ketika ditanya itu kira-kira apa yang perlu saya jawab. Bagaimana kemudian sikap saya, cara berkomunikasi saya itu seperti apa. Kemudian adalah modeling, bahwa kita itu ya harus selalu berlatih, dan salah satu cara berlatih adalah kita modeling. Kita mengamati orang yang selama ini sudah kita anggap mampu berkomunikasi dengan baik,
Kita amati dan kita tiru, kita amati dan kita tiru, kita amati dan kita tiru, sampai pada posisi tertentu mungkin kita bisa kemudian mengembangkan sesuai dengan ya gaya kita sendiri gitu ya. Ini yang penting kita lakukan. Semua orang yang pandai dalam berkomunikasi itu mulai proses ini. Dia mulai proses belajar melihat orang lain berkomunikasi, kemudian meniru. Saya kemudian meniru dan dia punya kemampuan, sudah punya kemampuan, dia baru kemudian bisa mengembangkan diri bagaimana cara berkomunikasi sesuai dengan gaya kita masing-masing. Nah, sahabat kita bisa, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah komunikasi. Yang utama adalah mari betul-betul kita bangun kemampuan kita berkomunikasi ini dengan baik gitu ya, karena ini memang kemampuan komunikasi inilah yang nanti akan menunjang dalam kita berkarir. Sepintar apapun kita, sepandik apapun kita, seterampil apapun kita, kalau kita tidak bisa membangun komunikasi dengan baik, tentunya itu juga akan menjadi penghambat dalam pengembangan karir kita. Terima kasih. Salam sukses, salam kita bisa.